Nah, untuk pertama kalinya kita akan dijelaskan oleh Rifda. Cash flow statement of cash flow itu merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Di mana statement of cash flow itu dapat juga menunjukkan perusahaan mampu membayar utang atau tidak. Dalam penghitungan cash flow ini ada 3 aktivitas yang dihitung. Pertama, 3 aktivitas tersebut adalah pertama operating activities, yang kedua investing activities, dan yang ketiga ada financing activities. Saya akan menjelaskan operating activities dan direct method. Operating activities ini merupakan di mana perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola bisnis. Terus dalam operating activities ini yang dihitung juga merupakan utang jangka pendek. Misalnya kalau dalam operating activities ini plus, maka perusahaan mampu mengelola bisnisnya dengan baik. Terus dalam operating activities ini ada 2 cara. Yang pertama itu direct method, yang kedua itu ada indirect method. Tergantung setiap negara itu memakai cara penghitungan yang mana. Kalau Indonesia sendiri dia memakai cara direct method. Direct method ini caranya pertama cash receipt from customer. Cash receipt from customer itu caranya kita lihat dari salesnya. Misalnya kalau kita lihat aja sales revenue itu berapa, terus dia bisa kita tambahkan atau kurangkan dengan account receivable. Tergantung, misalnya kalau dari tahun 2010 ke 2011 itu terjadi kenaikan, maka dia dikurangi dengan sales. Sedangkan kalau dari 2010 ke 2011 itu terjadi penurunan, berarti dia akan bertambah di salesnya. Yang kedua itu ada cash payment. Cash payment itu maksudnya uang yang kita keluarkan. Uang yang kita keluarkan itu pertama ada supplier. Kalau dalam supplier itu ada 3, yaitu COGS, ada inventory, dan ada account payable. Kalau misalnya dalam sini kita lihat saja langsung ada COGS-nya. Terus inventory-nya tergantung. Kalau misalnya inventory-nya increase, berarti dia akan mengurangi COGS-nya. Sedangkan kalau inventory-nya decrease, maka dia akan menambah COGS-nya. Begitu pula dengan account payable. Kalau account payable-nya decrease atau dia menurun, maka dia akan mengurangi COGS-nya. Kalau dia naik, maka dia akan menambah COGS-nya. Selanjutnya itu ada for operating expense. Pertama kita lihat dulu, misalnya kalau di laporannya itu ada operating expense-nya, langsung saja kita ambil. Tapi biasanya dia termasuk dengan depreciation expense. Dalam hal ini kalau dia termasuk dengan depreciation expense, maka operating expense-nya harus dikurangi dengan depreciation expense. Kalau dia tidak termasuk dengan depreciation expense, maka langsung saja diambil operation expense-nya. Terus dia bisa ditambah atau dikurang dengan prepaid expense, tergantung dengan situasinya. Kalau misalnya dia increase pada prepaid, maka dia akan ditambahkan. Kalau dia decrease pada prepaid, maka dia dikurangkan. Dan dia juga ditambah atau dikurangkan dengan accrued expense, tergantung juga dengan situasinya. Kalau dia increase, maka dia dikurang. Sedangkan kalau dia decrease, maka dia ditambah dengan operating expense. Selanjutnya itu ada for income tax. For income tax itu ada 2 pasangannya, yaitu income tax expense dan income tax payable. Dalam kasus ini dia itu dapat bertambah atau berkurang, khususnya dalam tax expense itu kita dapat lihat dalam tax payable. Tax payable misalnya kalau dia decrease dalam tax payable, maka dia akan jadi bertambah. Sedangkan kalau dia increase dalam tax payable, dia dapat berkurang. Kita dapat lihat kalau dia dalam payable itu sama prinsipnya akan semua payable. Jadi misalnya kalau dia increase dia bakal berkurang, kalau dia decrease dia bakal bertambah. Begitu pula dengan kalau income expense. Kalau dia ketika dia increase maka dia akan bertambah, increase maka dia akan berkurang. Kalau dia decrease maka dia bertambah. Terus untuk komponen yang terakhir dalam operating expense direct method ini ada katakan interest expense, dan itu komponennya ada interest expense dan interest payable. Dimana kalau terjadi increase atau pertambahan jumlah dalam interest expense dari tahun 2010 dan ke 2011, maka dia akan dikurangi. Sedangkan kalau dia berkurang,
dari 2010 ke 2011, maka juga akan ditambahkan. Begitu pula dengan interest payable, sama halnya saya katakan tadi, semua payable itu pada dasarnya sama. Ketika dia terjadi kenaikan, maka dia akan mengurangi cash. Sedangkan ketika dia terjadi penurunan, maka dia akan menambah cash. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nina. Ya, kalau tadi ada direct method, yang kedua itu ada cara indirect method untuk menghitung operating activities. Kalau direct method tadi kita gunakan sales untuk yang pertama, yang indirect method itu gunakan net income. Yang sudah pasti ditambah dalam indirect method itu ada dua, yaitu depreciation expense dan loss on sale kalau dia loss. Terus yang udah pasti dikurangi itu kalau dia gain on sale. Kalau di indirect method itu kita lihat dari current asset dan current liability. Kalau dia itu decrease in AR, itu dia akan menambah net income. Terus kalau dia decrease in inventory, dia juga akan menambah net income. Begitu juga sebaliknya, kalau dia increase in AR, dia akan mengurangi net income. Sedangkan kalau dia increase in inventory, dia akan mengurangi net income. Terus dilihat dari current liabilities-nya. Pertama AP, kalau dia AP-nya increase, itu akan menambah net income-nya. Sedangkan kalau AP-nya decrease, dia akan mengurangi net income. Dilihat lagi dari income tax-nya. Kalau dia increase, dia akan menambah net income. Dan kalau dia decrease, dia akan mengurangi net income. Yang ketiga, dilihat dari interest payable-nya. Kalau dia increase, dia akan menambah net income. Dan kalau dia decrease, dia akan mengurangi net income. Begitu juga yang terakhir itu ada accrued expense. Kalau dia increase, sama, dia akan menambah net income. Dan kalau dia decrease, dia akan menambah net income, mengurangi net income. Yang pertama tadi ada operating activities, yang kedua adalah investing activities, yaitu penjualan aset jangka panjang atau surat berharga secara tunai. Dalam investing activities itu bertambah kalau dia ada penjualan dari equipment, building, land, dan equities. Dan dia itu akan berkurang kalau ada pembelian aset jangka panjang atau sekuritas yang dilakukan secara tunai. Yang ketiga, di sini ada financing activities. Di situ bertambah jika perusahaan mendapatkan investment by owner, yaitu tambahan dari owner tersebut. Lalu ada issue capital, lalu perusahaan itu akan menjual bonds itu untuk bisa menambah financing. Lalu ada long or short term for borrowing or net payable. Nah, di sebaliknya untuk menguranginya, jika perusahaan akan membayar net payable atau utang-utang yang mereka punya dalam waktu yang jangka panjang dengan membayar secara cash, atau juga ada pembagian dividen untuk kepada owner-owner perusahaan. Lalu di sini contohnya, di sini ada cash flow with direct method. Di sini kita bisa lihat, di sini ada cash flow from operating activities, yaitu yang sudah tadi dijelaskan, ada interest, tax, merchandise, customer, wage. Lalu ada investing, di sini activities ada from certain asset, purchase, net cash profit activities. Lalu di sini ada cash flow from financing activities. Nah, di sini ada issuing stock lah. Itu sebanding dengan kayak memberikan penjualan bond. Di situ ada cash paid, retire notes, cash paid for dividend yang bisa mengurangi financing activities. Lalu dengan semua ini dari operating, investing, financing, kita bisa mendapatkan cash balance at current year end, yaitu adalah semua perjalanan uang atau perputaran uang yang terdapat di perusahaan tersebut. Sini ada contoh cash flow with indirect method. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan yang begitu signifikan, yaitu antara direct dan indirect. Di sini kita bisa lihat, di sini sangat terperinci sekali. Di sini depreciation expense, net income, semua yang menambah atau yang mengurangi tertulis di sini. Lalu di cash flow from investing kita bisa melihat yang tadi sudah dijelaskan, sale of land, sale of equipment, dan purchasing equipment. Di sini selanjutnya ada financing activity. Di sini kita bisa lihat penjualan bank stock, yaitu
penjualan saham-saham perusahaan. Lalu di sini ada payment of dividend, yaitu penjualan pembagian laba dari perusahaan untuk para owner, bisa mengurangi financing dan seterusnya. Ya, terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya Zafran, Nina, dan Ade Rifda. Kami dari kelompok Statement of Cash Flow mengucapkan terima kasih. Terima kasih.